1931, Puppet Manufacturing Project. Prefnex. Daftar isi. Settings. Pada pukul 0, Xia Ruofei meminum anggur 8 dewa yang mabuk, bangkit dan melambai ke foto Lin Hu, dan kembali ke ruang tamu yang telah disiapkan Ibu Huzi untuknya. Setelah kembali ke kamar, Xia Ruofei tidak langsung tidur. Sebaliknya, setelah mengunci pintu dan jendela, dia membentuk formasi penjaga sederhana di kamar, dan kemudian menyamarkan tempat tidur sedikit. Baru kemudian Xia Ruofei memanggil gulir gambar spiritual, dan memasukkan gulungan gambar itu ke dalamnya di tempat tidur. Dia berencana untuk memasuki ruang Ling Tu. Bahkan jika Ibu Huzi atau Lin Qiao memasuki kamarnya, dia dapat mendeteksinya untuk pertama kalinya dan dengan cepat kembali ke tempat tidur. Tentu saja, mereka berdua memasuki ruangan tanpa izin. Ini jelas merupakan peristiwa dengan probabilitas yang sangat rendah. Xia Ruofei melakukan ini untuk mencegahnya. Xia Ruofei berdiri di samping tempat tidur dan memasuki ruangan dengan pikiran. Dia datang langsung ke pegunungan dan lautan Ling Tu Space. Sekarang pemandangan pegunungan dan laut sangat berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki begitu banyak tenaga kerja gratis. Orang-orang ini, apakah mereka pembunuh atau gangster, hanya memiliki satu identitas setelah masuk ke sini, dan itu adalah buruh. Xia Qing mengatur pekerjaan untuk mereka setiap hari, dan mendapatkan poin untuk menyelesaikan tugas, dan dapat menukar poin dengan kesenangan hidup sambil makan lengkap. Jika mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka bahkan tidak akan bisa makan. Ditambah dengan mekanisme pengawasan gotong royong dan manajemen hierarkis, antusiasme para pekerja bebas ini cukup tinggi. Jadi, selama ini tingkat perkembangan di batas gunung dan laut sudah sangat tinggi. Selain perkebunan obat China yang besar, Xia Qing juga mengambil tenaga kerja gratis untuk membuka sebidang tanah pertanian. Selain itu budidaya Cordyceps sinensis serta pembiakan dan penyelamatan beberapa makanan laut juga diatur secara tertib. Hari ini adalah hari libur pertama bagi para pekerja gratis di pegunungan dan lautan. Di masa lalu, mereka juga dapat menukar poin untuk waktu istirahat, tetapi mereka lebih suka menukar poin dengan sekaleng kok atau sebungkus rokok daripada menukarnya dengan waktu istirahat. Lagi pula, pekerjaan yang diatur Xia Qing untuk mereka pada dasarnya ada di tangan mereka, kemampuan. Di dalam, mereka tidak akan menarik kekuatan fisik mereka secara berlebihan. Hari ini adalah malam tahun baru, jadi sejak lama Xia Ruofei telah memberitahu Xia Qing untuk mengizinkan para pekerja gratis ini beristirahat selama 2 hari, dan mereka tidak perlu pergi bekerja hari ini dan besok. Jadi, kamp buruh gratis juga sangat ramai saat ini. Setelah Xia Ruofei memasuki ruang angkasa, Xia Qing segera mendatanginya dan menangis dengan hormat, "Tuan." Xia Ruofei mengangguk sedikit, dan bertanya, "Apakah ini hari libur untuk mereka? Bagaimana perasaanmu?" "Pasti sangat membahagiakan." Xia Qing berkata sambil tersenyum, "Tidak hanya saya tidak harus bekerja selama 2 hari ini, tetapi saya juga memberi mereka makanan tambahan sesuai dengan instruksi Anda. Saya juga mengatur beberapa bahasa Mandarin untuk membawa semua orang untuk membuat pangsit. Cukup daging babi dan tepung. Mereka baru saja memasak pangsit." Petik 2. Xia Ruofei mengangguk, dan berkata, "Kamu belum tidur selarut ini." Meskipun tidak ada pergantian siang dan malam di ruang Ling Tu, Xia Ruofei tetap meminta Xia Qing untuk mengatur pekerjaan mereka dan istirahat dengan ketat sesuai dengan waktu China. Selain itu, rumah-rumah prefabrikasi tempat tinggal para pekerja gratis ini telah direnovasi dan dipasang tirai buram. Waktu harus menutup tirai dengan erat. Ini juga untuk memastikan keteraturan jam biologis mereka dan menghindari masalah dengan tubuh mereka. Bagaimanapun, tenaga kerja gratis semacam itu tidak mudah ditemukan. Xia Ruofei bukanlah tipe orang yang tidak memiliki batas bawah, dan tidak mungkin untuk tangkap orang sesuka hati. Tentu saja banyak dari orang-orang yang ditangkap sebelumnya bersalah atas kematian, alangkah baiknya jika mereka tidak bunuh diri secara langsung. Jika mereka ditangkap karena bekerja, Xia Ruofei tidak memiliki hambatan psikologis. Biasanya kali ini sudah mau istirahat, tapi hari libur tidak akan mengganggu waktu kerja dan istirahat mereka, toh besok adalah istirahat, mereka bisa tidur. Xia Qing menjelaskan. "Ya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Biarkan mereka rileks. Tali terlalu ketat dan mudah putus, jadi tidak apa-apa untuk rileks."
Di masa depan, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mengatur hari istirahat reguler untuk mereka. Oke, Tuan. Xia Qing mengangguk dan berkata, oke, tidak ada yang salah denganku, masuk saja dan lihat situasi semua orang. Xia Ruofei berkata, kamu juga. Xia Qing hanyalah boneka, bukan manusia sungguhan, jadi dia tidak perlu tidur dan istirahat sama sekali, biasanya para pekerja bebas tidur, dan dia masih sibuk. Lagi pula, selain gunung dan lautan, dinasti Yuan juga membutuhkan Xia Qing untuk menjaga. Ya Tuan. Setelah Xia Qing selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Xia Qing telah pergi ke alam Yuan awal, tetapi dia tidak mempedulikannya, tetapi berkeliaran di sekitar gunung dan alam laut ini pada hari pertama bulan lunar pertama. Xia Ruofei terbangun oleh suara petasan yang samar-samar di kejauhan. Pada saat ini, kejeniusannya sangat cerah. Dia tidak terus mencoba menggambarkan formasi inti pengendali boneka tadi malam, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Bahkan jika dia ingin melatih kemahirannya dalam memerankan, dia harus menunggu sampai dia kembali ke Pulau Taoyuan selanjutnya, efeknya pasti akan lebih baik. Xia Ruofei mengenakan pakaian dan keluar dari kamar. Ibu Huzi sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan di dapur, sedangkan Lin Qiao masih tidur di kamar di lantai atas. Dia seumuran ketika dia banyak tidur, belum lagi suara petasan, bahkan jika gongnya mengetuk gong di sebelah. Memainkan drum, mungkin dia tidak akan bangun. Ibu baptis, selamat tahun baru, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Selamat tahun baru, kata Ibu Huzi sambil tersenyum. Kemudian dia mengusap tangannya pada celemeknya, mengeluarkan amplop merah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, sambil berkata, Ruofei, ambillah. Ini adalah uang keberuntunganmu. Secara alami, Xia Ruofei telah melewati usia mengambil uang tahun baru. Bahkan, dia tidak pernah mengambil uang tahun baru lagi setelah dia mendaftar di ketentaraan. Setelah kakeknya meninggal, dia tidak memiliki orang tua yang hidup, jadi tentu saja tidak ada yang memberinya uang tahun baru. Meskipun dia tidak boleh mengambil uang tahun baru ketika dia berusia 20-an, Xia Ruofei tidak menolak, tetapi menerimanya secara langsung dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Ibu Baptis. Ini adalah hati orang tua itu. Xia Ruofei tahu bahwa dia harus menerimanya tidak peduli berapa banyak uangnya, jika tidak orang tua itu tidak akan bahagia. Membuat orang tua marah pada hari pertama bulan pertama adalah aib besar. Melihat Xia Ruofei menerimanya dengan begitu mudahnya, Ibu Huzi menjadi lebih bahagia. Dia tersenyum dan berkata, tidak, terima kasih. Keluargaku tidak perlu terlalu meremehkan. Qiaoer juga punya salinannya. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum. Ibu Huzi melanjutkan, Ruofei, mandi dulu. Sarapan akan segera siap. Aku akan membangunkan Qiaoer. Biarkan dia tidur lebih lama. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, lagi pula tidak apa-apa untuk berlibur. Aku tidur larut di hari pertama bulan pertama, tandanya kurang bagus. Kata Ibu Huzi sambil tersenyum, lalu menaiki tangga. Xia Ruofei tersenyum dan berbalik ke kamar mandi untuk mencuci. Ibu Huzi menyiapkan satu set lengkap perlengkapan mandi baru untuknya kemarin. Setelah Xia Ruofei selesai mencuci, dia melihat Lin Qiao yang bermata mengantuk mengenakan piyama flanel sapi yang lucu, berjalan menuruni tangga dengan lesu. Saudara Ruofei, selamat tahun baru. Lin Qiao menyapa Xia Ruofei dengan malas. Selamat tahun baru, Xia Ruofei menjawab sambil tersenyum. Lin Qiao mengulurkan tangannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei terkejut dan bertanya, ada apa? Uang tahun baru. Lin Qiao berkata, saya masih anak-anak. Apakah Anda tidak ingin memberi saya uang tahun baru? Sebuah tangan mengulurkan dan menjatuhkan tangan Lin Qiao. Ibu Huzi berbalik dari belakangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu gadis, aku memberimu uang malam tahun baru tidak cukup, berani kamu bertanya apakah Fei saudara? Petik 2. Aku yang termuda. Lin Qiao berkata sambil menyeringai, bukankah benar jika saudara laki-laki memberikan uang tahun baru kepada saudara perempuannya? Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, Qiaoer benar, seharusnya begitu. Ibu Huzi berkata, Ruofei, jangan terbiasa dengannya. Gadis ini hampir dimanjakan olehmu. Ibu baptis, orang yang merayakan tahun baru hanya untuk menyenangkan, tidak harus online seperti ini.
kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Lin Qiao menyeringai dan berkata, saudaraku Ruofei, yang saya inginkan adalah semacam hati. Jika Anda mengambil uang sementara, saya tidak akan menerimanya. Ngomong-ngomong, amplop merah yang diberikan ibumu untuk malam tahun baru adalah tidak dihitung. Anda tidak dapat meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Petik 2. Xia Ruofei tertawa dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah siap, bagaimana saya bisa melupakan uang malam tahun baru Anda? Rekomendasi, aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, app mendukung Android dan iPhone. Xia Ruofei benar-benar tidak memikirkan malam tahun baru, tetapi bagaimana hal sepele seperti itu bisa sangat langka baginya. Dia telah menyimpan banyak uang di ruang peta spiritualnya, bahkan banyak dolar AS. Meski tidak ada amplop merah siap pakai, ada kertas merah. Oleh karena itu, Xia Ruofei memikirkan Xia Qing di ruang komunikasi dan memintanya untuk membungkus amplop merah 1000 yuan dengan kertas merah, dan menggunakan kuas untuk menulis beberapa kata dalam badan emas tipis standar pada amplop merah buatan tangan, uang tahun baru eksklusif untuk Lin Qiao. Tentu saja, semua ini dilakukan pada awal dinasti Yuan. Karena dinasti Yuan dan dunia luar memiliki kecepatan aliran waktu 30 kali lipat, Xia Qing punya banyak waktu untuk menyiapkan amplop merah malam tahun baru. Xia Ruofei bahkan bisa menunggu sampai tinta benar-benar kering sebelum mengeluarkannya. Setelah mereka berbicara sebentar, setengah jam telah berlalu sejak dimulainya dinasti Yuan, dan sampul amplop merah yang ditulis sementara sudah benar-benar kering. Jadi, setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia merogoh saku bagian dalam jaketnya. Tentu saja, dia benar-benar mengambil amplop merah dari ruang Lingtu. Xia Ruofei mengeluarkan amplop merah itu, menyerahkannya kepada Lin Qiao sambil tersenyum, dan berkata, lihat, apakah ini persiapan sementara? Lin Qiao melirik amplop merah, unik dengan teks tulisan tangan di atasnya. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa ini sebenarnya adalah Xia Ruofei yang disiapkan untuk sementara? Lin Qiao berseru kaget, saudara Ruofei. Kamu benar-benar menyiapkan uang tahun baru untuk saya. Xia Ruofei marah dan berkata sambil tersenyum, lihat sendiri. Ini adalah amplop merah khusus untuk Yaur, dan saya tidak tahu cara membuat sihir. Jika saya tidak mempersiapkannya sebelumnya, di mana saya mengubahnya dari? Lin Qiao mengangguk lagi, dan berkata, saya tahu bahwa broter Ruofei adalah yang terbaik untuk saya. Hari ini adalah hari pertama bulan lunar pertama, Ibu Huzi tidak menghentikan Lin Qiao untuk mengumpulkan uang tahun baru, tetapi berkata, oke. Datanglah untuk sarapan. Saya tahu bahwa saya mengganggu Anda Ruofei. Dia adalah saudaraku. Lin Qiao Jiao berkata dengan marah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ya. Qiaoer sangat manis, saya berharap Anda mengganggu saya sepanjang hari. Saudara Ruofei, maka kamu belum berpikir untuk pergi ke Ludao menemuiku begitu lama. Lin Qiao berkata dengan mulut cemberut. Apa yang dikatakan gadis bodoh? Apa menurutmu semua orang sesantai kamu? Jika kamu begitu sibuk setiap hari, bagaimana kamu bisa punya waktu untuk pergi ke Ludao untuk menemuimu? Erang Ibu Huzi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini salahku. Aku sangat sibuk selama ini. Ibu Baptis, aku datang lebih sedikit, dan aku akan memperbaikinya di masa depan. Ruofei, jangan dengarkan omong kosong Qiaoer. Ibu Huzi berkata dengan cepat, aku dalam keadaan sehat sekarang, dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Anak muda masih harus lebih memperhatikan karir mereka. Datang dan lihatlah saya jika Anda punya waktu. Baiklah. Petik 2. Saya masih memiliki saya. Lin Qiao berkata, saudara Ruofei, Anda tidak perlu melakukan perjalanan khusus ke Ludao, tetapi jika Anda sedang dalam perjalanan bisnis ke Ludao atau kota terdekat, Anda harus ingat untuk mengunjungi saya. Pasti. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo sarapan. Ya, makan sarapan, kata Ibu Huzi. Sarapan di hari pertama di bulan pertama adalah makan pertama setiap tahun. Seperti biasa, Sanshan adalah vegetarian. Sebab, selain vegetarian, hanya sedikit orang yang tidak bisa makan daging dalam waktu yang lama, dan makanan pertama di tahun ini adalah vegetarian, yang melambangkan bahwa mereka vegetarian sepanjang tahun dan juga menunjukkan ketaatan. Ini adalah kebiasaan yang sudah beredar di sini bertahun-tahun. Jadi,
sarapan hari ini jangan sampai terlihat. Minyak daging tidak dapat digunakan, dan daging serta telur secara alami tidak dapat dimakan. Tetapi keterampilan memasak Ibu Huzi sangat bagus, dan sarapan vegannya juga sangat enak, dan ragamnya cukup kaya. Kue nasi goreng, tahu goreng, tauge goreng, kol rebus, setiap hidangan rasanya cukup enak. Xia Ruofei sangat memuji saat makan, tapi Lin Qiao, yang bukan vegetarian, juga makan dengan nikmat. Setelah sarapan, Xia Ruofei membantu membersihkan piring dan sumpit bersama-sama, lalu bertanya, Ibu Baptis, bagaimana rencanamu untuk festival musim semi hari ini? Masih ada beberapa kerabat kelahiran di Changping, beberapa dari mereka adalah lansia. Saya harus pergi mengunjungi tahun baru, jadi saya mungkin tinggal di kampung halaman saya selama beberapa hari, kata Ibu Huzi. Lin Qiao cemberut dan berkata, Bu, saya tidak ingin pergi ke Changping, saya juga tidak ingin pergi ke malam tahun baru. Reaksi Lin Qiao bukanlah dia mencintai orang miskin dan mencintai orang kaya, hanya saja setelah pengorbanan Lin Hu di dalam hatinya, selama periode ketika Ibu Huzi sakit parah, Lin Qiao bisa mengalami keadaan dunia yang terik. Untuk merawat ibunya, dia mencari banyak hal, kerabat meminjam uang, tetapi kerabat yang biasanya berjalan-jalan ini sering menghindarinya seperti ular dan tidak ada yang menawarkan bantuan. Dalam pandangan mereka, Ibu Huzi tidak diselamatkan, dan Lin Qiao sendirian, dan dia belum lulus SMA saat itu. Bagaimana dia bisa melunasi utangnya? Jadi, begitu uang itu dipinjamkan, mungkin akan sia-sia. Sekarang Lin Qiao dan ibunya menjalani kehidupan yang baik dengan bantuan Xia Ruofei, tetapi dia masih memiliki kesedihan tentang apa yang terjadi saat itu. Sangat tidak mungkin baginya untuk memberikan salam tahun baru kepada kerabat itu. Ibu Huzi menghela nafas dan berkata, Qiaoer, bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang lebih tua darimu. Bukankah lebih baik bagimu untuk menghabiskan waktu di masa lalu dan membayar tahun baru? Saya tidak memiliki orang tua yang tidak berperasaan. Lin Qiao berkata dengan bibir melengkung, Bu, jangan katakan apa-apa, saya tidak ingin pergi kemanapun, hanya tinggal di rumah. Juga, kamu tidak diizinkan untuk pergi. Kau lupa bagaimana mereka dulu padamu. Petik 2. Ibu Huzi berkata, orang-orang di pedesaan, semua orang tidak terlalu kaya. Awalnya, mereka menolak untuk meminjam uang. Itu adalah sifat manusia. Saya tidak menyalahkan mereka. Qiaoer, kata Xia Ruofei ketika melihatnya, ada pepatah, Dazi membantu dunia, dan ketika kamu miskin, kamu sendirian. Diperkirakan kerabatmu tidak terlalu kaya di rumah, jadi dapat dimengerti untuk memilih menyendiri. Petik 2. Saya juga tidak menyalahkan mereka. Uang itu milik mereka. Tentu saja, mereka memutuskan apakah akan meminjam atau tidak. Saya tidak ingin menculik mereka secara moral. Lin Qiao berkata, namun, biarkan saya pergi kepada mereka untuk tahun baru, salam. Maafkan aku tidak bisa melakukan itu. Sekarang, aku bukan perawan. Petik 2. Xia Ruofei dan Ibu Huzi saling memandang, dan keduanya melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Faktanya, Lin Qiao selalu sangat bijaksana, kali ini dia melanggar kemauan ibunya. Situasi ini sebenarnya sangat jarang. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Qiaoer, karena kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Kemudian, dia berkata kepada Ibu Huzi lagi, Ibu Baptis, karena Qiaoer berkata demikian, biarkan dia tinggal di rumah. Aku hanya akan pergi ke Kabupaten Changping, jadi aku akan mengirimmu kembali. Saudara Ruofei, Lin Qiao melihat bahwa Xia Ruofei tidak sepenuhnya mendukung pendapatnya, tetapi malah menyuruh Ibu Huzi untuk kembali ke Changping, dia secara alami merasa sangat tidak nyaman. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Qiaoer, karena Ibu Baptis memiliki hati yang seperti itu, kamu harus mendukungnya. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi, tetapi jika Ibu Baptis ingin pergi, jangan hentikan kamu. Setiap orang memilikinya, kebebasanmu sendiri. Petik 2. Lin Qiao mengangguk, dan berkata, oke. Aku tidak peduli, Bu, jika kamu ingin pergi, aku akan tinggal dan melihat rumah itu. Ibu Huzi melihat bahwa Lin Qiao telah memutuskan, jadi dia mengangguk tanpa daya. Xia Ruofei berdiri dan berkata, Ibu Baptis, ayo pergi. Ambil saja mobilku.
Xia Ruofei datang kemarin dengan kendaraan off-road Ksatria 15, dan mobil itu diparkir di tempat parkir umum komunitas. Dia turun bersama Ibu Huzi dan naik kendaraan off-road Night 15. Mobil itu menuju ke Kabupaten Changping. Sebenarnya, Xia Ruofei tidak berencana pergi ke Changping, tapi dia membuat alasan sementara untuk Ibu Huzi. Pertanian Taoyuan ada di Changping, dan pabrik farmasi juga membuka cabang di Changping. Xia Ruofei, sebagai ketuanya, pergi ke Changping untuk memeriksa dan membimbing. Itu normal, jadi Ibu Huzi tidak meragukan kata-kata Xia Ruofei. Mobil melaju dengan mantap di Ring Expressway, dan kemudian berbelok ke Airport Expressway Bandara Sanshan dibangun di tepi pantai Changping County. Xia Ruofei mengirim Ibu Huzi ke desa kelahirannya. Setelah mobil diparkir, Xia Ruofei melompat keluar dari mobil terlebih dahulu, berlari ke sisi lain untuk membuka pintu, dan mengambil induk harimau. Sasis Night 15 sangat tinggi, dan sangat tidak nyaman untuk orang tua. Orang untuk naik dan turun roduk pabrik farmasi Taoyuan selalu kekurangan pasokan. Setelah membuka cabang di Kabupaten Changping, permintaan domestik pada dasarnya dapat dipenuhi. Namun, ada juga sejumlah besar pasien autis di luar negeri yang menunggu pengobatan, dan kesenjangan ekspor selalu besar. Jadi, bahkan saat Tahun Baru Imlek, jalur produksi pabrik farmasi tersebut tetap berjalan. Pertanian Taoyuan juga membutuhkan personel yang bertugas. Tentu saja, bagi para pekerja yang tetap pada pekerjaan mereka selama festival musim semi, perusahaan Taoyuan juga membayar 3 kali lipat gaji mereka sesuai dengan peraturan yang ketat, dan setiap orang juga telah membungkus amplop besar Tahun Baru Imlek. Jadi setiap orang secara aktif tetap bekerja, dan kemudian menyesuaikan diri untuk berlibur ketika staf tidak terlalu ketat setelah festival musim semi. Pekerja di pabrik farmasi dan pertanian berlibur setiap tahun, tetapi mereka perlu membuat pengaturan keseluruhan untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan lancar. Xia Ruofei pertama kali pergi ke pertanian Taoyuan untuk mengunjungi pekerja pertanian dan petugas keamanan yang bertugas. Dia juga membagikan amplop merah kepada semua orang atas namanya sendiri. Tentu saja, dia membeli amplop merah sementara di toko swalayan di pintu masuk desa tidak jauh dari pertanian. Angka keberuntungan di sisi Sanshan adalah 3, jadi Xia Ruofei telah memasukkan 300 yuan untuk setiap amplop merah, meski tidak banyak. Ini juga merupakan kejutan besar bagi para karyawan, terutama karena bosnya datang pada hari pertama tahun baru. Mengunjungi setiap orang juga merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas pekerjaan semua orang. Selanjutnya, Xia Ruofei datang ke cabang pabrik farmasi. Sekarang cabang pabrik farmasi pada dasarnya terhubung ke pertanian Taoyuan, jadi Xia Ruofei dapat berkendara langsung dari jalan di dalam pertanian ke pabrik farmasi. Xia Ruofei datang ke sini kali ini dengan sengaja, dan tidak menyapa siapapun, tetapi setelah dia pergi ke pertanian, dia tentu saja tidak bisa merahasiakannya. Peternakan dan cabang pabrik farmasi pada awalnya dimiliki oleh perusahaan yang sama, dan karena setiap orang bersebelahan, biasanya terjadi banyak pertukaran. Xia Ruofei baru saja meninggalkan pertanian setelah menyampaikan belasungkawa, dan telepon dari peternakan telah mencapai cabang pabrik farmasi. Jadi, ketika Xia Ruofei pergi ke pabrik dari belakang, dia melihat Sue Jinsan sudah menunggu di pinggir jalan. Xia Ruofei menghentikan mobil, menarik pintu dan keluar dari mobil. Sue Jinsan dengan cepat menyapanya dengan beberapa tulang punggung. Lao Sue, mengapa mereka yang merayakan Tahun Baru Imlek tidak pulang untuk beristirahat? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Sue Jinsan harus tetap pada posnya di cabang pabrik farmasi hari ini, jika tidak, bahkan jika pihak pertanian melapor kepada mereka sebelumnya, dia tidak akan dapat muncul pada waktu yang tepat. Bagaimanapun, itu hanya akan memakan waktu 3 hingga 5 menit untuk berkendara. Sue Jinsan tersenyum dan berkata, "Selamat Tahun Baru, Presiden Xia." Pabrik cabang mengejar sejumlah pesanan ekspor. Saya sedikit khawatir, jadi saya datang dan menatapnya. Selain itu, semua orang bekerja lembur. Seperti manajer pabrik, bagaimana mungkin bisa pulang untuk merayakan Tahun Baru? Petik 2. Pacar saya tidak berkomentar. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Meskipun Sue Jinsan sudah menjadi direktur pabrik farmasi, itu adalah hasil dari pengurangan bakat eklektik Xia Ruofei. Faktanya, dia belum lulus selama beberapa tahun setelah lulus sekolah.
Dia masih sangat muda dan belum menikah. Dia hanya berbicara tentang seorang pacar. Jika di perusahaan lain, Sue Jinsan tidak akan dapat mencapai ketinggian seperti itu tidak peduli seberapa tinggi, paling banyak itu adalah supervisor kecil. Karena itu, Sue Jinsan selalu mengingat kebaikan Xia Ruofei. Sue Jinsan tersenyum dan berkata, Tuan Xia, tidak apa-apa bagi pacar saya untuk membujuk seorang pembujuk. Tidak mudah untuk menemukan pekerjaan yang memuaskan. Xia Ruofei tersenyum dan mengutuk, apakah kamu memiliki keberanian untuk mengatakan ini di depan pacarmu? Aku mengatakan hal yang sama di depannya. Dan dia juga mendukung kesibukan karirku di tahap ini. Sue Jinsan berkata sambil tersenyum. Anak laki-laki Anda, ini adalah perbuatan baik di kehidupan terakhir. Menemukan pacar sangat masuk akal, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Setelah beberapa kata menyapa, Xia Ruofei menarik Sue Jinsan ke samping dan bertanya, Jinsan, pergilah dan siapkan beberapa amplop merah kosong untukku. Manajer Xia, berapa yang kamu inginkan? Sue Jinsan bertanya langsung tanpa berpikir terlalu banyak. Ada satu pegawai yang bekerja lembur di cabang hari ini, termasuk kamu. Sebanyak orang sebanyak yang ada, tolong siapkan amplop merah sebanyak-banyaknya untukku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sue Jinsan memahami dan dengan cepat berkata, Tuan Xia, perusahaan telah membayar semua orang 3 kali lipat dari gaji, dan juga telah mengeluarkan amplop merah untuk karyawan yang bersikeras pergi bekerja selama tahun baru Imlek. Anda tidak perlu mengirimkannya lagi. Petik 2. Satu halaman menjadi satu halaman, ini sedikit hatiku untuk para karyawan. Xia Ruofei berkata, jangan berbohong, cepat hitung jumlah orang dan siapkan amplop merah. Aku sudah menyiapkan semua uangnya, dan ada di bagasi. Petik 2. Xia Ruofei memang mengambil sekotak uang 100 yuan dari ruang Lingtu dan menaruhnya di bagasi kesatria ke-15. Sue Jinsan berkata, oke. Kalau begitu aku akan membiarkan seseorang segera bersiap. Setelah beberapa saat, Sue Jinsan datang dengan membawa kantong plastik yang berisi tumpukan amplop merah kosong. Tuan Xia, saya membawa amplop merah. Sue Jinsan berkata, kami telah menghitung, dan manajemen serta karyawan saat ini di pabrik cabang berjumlah total 342 orang. Saya telah menyiapkan 400 amplop merah. Benar-benar cukup. Petik 2. Oke, Xia Ruofei berkata, mari kita cari tempat dan persiapkan amplop merah dulu, lalu pergi ke bengkel produksi untuk mengunjungi semua orang. Ayo pergi ke ruang tamu. Sue Jinsan berkata cepat, baru saja direnovasi di sana, tapi belum secara resmi digunakan. Setelah selesai berbicara, Sue Jinsan buru-buru memimpin, dan sekelompok orang mengepung Xia Ruofei menuju ruang resepsi pabrik cabang. Xia Ruofei membawa sebuah kotak di tangannya dan mengikuti Sue Jinsan ke ruang tamu. Xia Ruofei membuka kotak kunci, memperlihatkan tumpukan uang 100 yuan di dalamnya. Bantu aku menyatukan amplop merah. Kemasi seharga 300 yuan. Xia Ruofei menuangkan uang di kotak kata sandi ke meja kopi. Ya, Presiden Xia. Sue Jinsan buru-buru menyapa beberapa bawahan yang menyertainya dan datang bersama untuk membantu Xia Ruofei mengemas amplop merah. Banyak orang yang berkuasa setelah sekitar setengah jam, amplop merah sudah siap. Xia Ruofei hanya meminta Sue Jinsan untuk menemukan gerobak kecil, memasukkan semua amplop merah ke dalam kantong plastik, dan memasukkannya ke dalam gerobak. Sue Jinsan dengan cepat menemukan seseorang untuk membantu membawa gerobak, dan kemudian membawa Xia Ruofei ke bengkel produksi. Lini produksi lanjutan berjalan dengan kecepatan penuh, dan para pekerja sibuk bekerja dengan tertib, ada yang memantau status peralatan, ada yang sibuk di pelabuhan makan, dan ada yang mengambil sampel obat yang diproduksi. Xia Ruofei dan yang lainnya mengenakan pakaian steril dan berjalan ke bengkel. Sue Jinsan bertepuk tangan dan berteriak, Brother dan Sister, Presiden Xia ada di sini untuk menemui semua orang. Semua orang telah bekerja keras. Xia Ruofei berkata dengan keras, silakan terus bekerja di pos Anda. Sungguh tidak mudah untuk menempel pada pos Anda pada hari pertama bulan pertama. Terima kasih. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei melihat sekeliling selama seminggu dan melanjutkan, saya telah menyiapkan amplop merah untuk semua orang. Saya berharap semua orang akan terus bekerja keras di tahun baru dan menciptakan kejayaan yang lebih besar.
Setelah berbicara, Xia Ruofei secara pribadi pergi ke berbagai pos untuk memberikan amplop merah kepada semua orang. Ketika karyawan menerima kejutan yang tidak terduga ini, mereka secara alami sangat bersemangat, dan mereka semua mengabdikan diri untuk pekerjaan mereka dengan sangat antusias. Keluar dari bengkel pertama, Xia Ruofei pergi ke bengkel kedua dan ketiga lagi. Segera, dia berbalik dalam lingkaran, dan amplop merah dikirim dengan harga puluhan ribu dolar. Tentu saja, Xia Ruofei juga tidak peduli dengan uang. Sui Jinsan berkata, "Tuan Xia, mari kita tinggal di pabrik farmasi untuk makan malam pada siang hari. Makan saja sepanci besar beras karyawan kita, bagaimana kalau?" Xia Ruofei menutup telepon genggamnya dan berkata kepada Sui Jinsan, "Jinsan, semua orang bekerja keras selama tahun baru. Staf harus makan enak. Jangan khawatir, Tuan Xia." Sui Jinsan berkata, perusahaan telah mentransfer dana untuk memperbaiki makanan bagi karyawan selama festival musim semi. Kami telah menyiapkannya sesuai dengan standar tertinggi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya, kalau begitu kalian sibuk. Aku akan pergi dulu. Tuan Xia, saya akan mengirimkannya kepada Anda." Sui Jinsan berkata dengan cepat. Sui Jinsan tidak memanggil bawahan lain, tetapi dia menemani Xia Ruofei ke depan kendaraan off-road Night 15. Xia Ruofei naik dan menyalakan mobil, lalu menekan jendela dan mengarahkan kepalanya keluar dan berkata, "Oke, kamu pergi bekerja. Aku pergi." "Presiden Xia, pelan-pelan." Sui Jinsan melambaikan tangannya. Xia Ruofei melewati area pabrik dan membuka pintu depan cabang pabrik farmasi. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berkendara ke pintu masuk desa tempat Ibu Huzi turun di pagi hari, tetapi dia tidak melihat Ibu Huzi menunggu di sini. Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Ibu Huzi, tetapi setelah memikirkannya, dia memasukkan kembali ponselnya. Desa ini tidak besar, jadi dia hanya melepaskan energi mentalnya untuk menjelajahi sekitar. Segera, Xia Ruofei menemukan Ibu Huzi. Dia tidak terlalu jauh dari pintu masuk desa, dan dia berdiri di halaman di depan pintu sebuah rumah berbicara dengan beberapa orang. Xia Ruofei memarkir mobil di pinggir jalan, lalu melompat keluar dari mobil, dan berjalan menuju tempat Ibu Huzi berada. Saat melewati gang yang berkelok-kelok, Xia Ruofei melihat Ibu Huzi dari kejauhan. Xia Ruofei hendak menyapa Ibu Huzi, tetapi mendengar Ibu Huzi dengan marah berteriak, "Jiang Hua! Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Itu uang saya dan uang Kiaur." Di seberang Ibu Huzi, berdiri seorang pria berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jaket kulit hitam, dengan rantai emas tebal di lehernya, sebatang rokok di tangan, dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia menyeringai dan berkata, "Sepupu, saya tidak mengatakan bahwa itu bukan uang Anda. Bukankah karena saya ketat, bukankah saya meminjamnya sebentar? Anda bahkan tidak akan terlalu sibuk untuk tolong aku." Ibu Huzi tampak marah dan berkata, "Apa yang kamu katakan di awal? Bantu aku mendapatkan uangnya kembali dan segera telepon aku. Aku telah menunggu begitu lama dan kamu belum berbalik. Sekarang aku datang untuk memintanya, Anda masih mendorong 3 hal, dari." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Ibu Huzi menoleh ke seorang lelaki tua yang berusia sekitar 60 tahun dan berkata, "Paman San, kamu sekretarisnya, bagaimana menurutmu tentang masalah ini?" Orang tua itu menghirup asap kering dan berkata dengan wajah sedih, "Cui Hua, saya menelepon Anda tentang ini. Anda secara pribadi setuju untuk membiarkan Jiang Hua menandatangani atas nama Anda. Tidak ada gunanya menemukan saya sekarang. Saya hanya memintanya untuk menandatangani atas namanya. Anda dapat mentransfer uang langsung kepada saya." Ibu Huzi berkata, "Mengapa kamu bahkan mengirim uang itu kepadanya?" Ini, orang tua itu terdiam beberapa saat, menghela nafas dan berkata, "Cui Hua, ini adalah urusan bibi dan keponakanmu. Tanah keluargamu selalu ditanami oleh Jiang Hua. Kali ini kamu mendapatkan uang dan kamu setuju untuk biarkan dia menandatangani atas nama Anda. Jiang Hua ingin membantu Anda mendapatkan uang. Saya tidak bisa membicarakannya di sini. Cui Hua, tidak ada gunanya Anda bertanya kepada saya tentang ini, jadi mari kita bicara dengan Jiang Hua." Petik 2. Xia Ruofei sedikit mengernyit, melangkah maju dan bertanya, "Ibu Baptis, ada apa?" Ibu Huzi melihat Xia Ruofei dan berkata dengan cepat, "Ruofei, kamu datang." "Tidak ada, ayo kembali."
Setelah berbicara, Ibu Huzi membawa Xia Ruofei dan hendak pergi. Xia Ruofei berdiri diam di tempat, memandang pria bernama Jiang Hua mengenakan jaket kulit hitam, dan berkata, "Ibu Baptis, lebih baik mengatakan sesuatu dengan jelas. Mengapa saya hanya mendengarkan apa yang Anda katakan tentang uang? Uang apa itu? Apa?" Petik 2. Awalnya Ibu Huzi hendak pergi, Jiang Hua memiliki tatapan sombong di matanya, tetapi sekarang Xia Ruofei menolak untuk hanya bermain-main seperti ini. Ini membuat Jiang Hua kesal. Ada cahaya yang menyilaukan di matanya, dan dia bertanya dengan lancar, "Siapa kamu begitu istimewa? Apakah kamu mendapatkan orang luar untuk berbicara di desa Jiangying?" Nama desa tempat keluarga Ibu Huzi berada adalah desa Jiangying. Sebagian besar penduduk desa ini bernama Jiang, dan nama Ibu Huzi adalah Jiang Cuihua, yang juga merupakan anggota keluarga besar bernama Jiang di desa ini. Xia Ruofei mengerutkan kening, dan berkata, "Saya adalah rekan seperjuangan Lin Hu. Bisnis Ibu Baptis adalah bisnis saya, apa yang tidak dapat saya kendalikan." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mengabaikan Jiang Hua, yang seperti gangster, dan menoleh langsung ke Jiang Cuihua, dan bertanya, "Ibu Baptis, ada apa denganmu?" Pada saat ini, lelaki tua bernama Sansu oleh Jiang Cuihua berdeham dan berkata, "Anak muda, ini adalah pekerjaan rumah Cuihua. Kamu, orang luar, lebih baik jangan ikut campur." Melihat lelaki tua ini dan Jiang Hua itu, Xia Ruofei selalu berkata bahwa dia adalah orang luar, dan tidak bisa menahan tawa. "Saya orang luar, saya tidak bisa mengurus urusan Ibu Baptis." Xia Ruofei berkata sinis, "Lalu apa yang Anda anggota keluarga lakukan? Anak muda, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Kamu belum mengerti masalah ini dengan jelas." Dewa tua Sansu berkata di tanah, "Cuihua juga bertanggung jawab atas masalah ini, tapi aku tidak bisa menyalahkannya." Xia Ruofei berhenti memperhatikan lelaki tua yang jelas-jelas bersandar dari bingkai, dan menatap Jiang Cuihua dan berkata, "Ibu Baptis, katakan padaku, apa yang terjadi? Jika saya tidak mengatakannya dengan jelas hari ini, saya tidak akan melakukannya, meninggalkan." Jiang Cuihua berbicara sebentar, dan berkata, "Ruofei, kamu masih membiarkannya. Aku akan mengurusnya." Xia Ruofei berkata dengan tegas, "Katakan saja padaku. Ada apa? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengganggumu denganku." Jiang Hua tidak bisa membantu tetapi mencibir. Xia Ruofei menoleh dan menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dihujani baskom berisi air es. Dan dia sangat kedinginan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya. Dia ada yang menggigil. Ekspresi Xia Ruofei sangat acuh tak acuh, dapat dikatakan bahwa itu sama sekali tidak ganas, tetapi setelah sekilas, Jiang Hua merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas, dan dia bahkan tidak berani jari. Ibu Huzi, Jiang Cuihua, diam-diam menghela nafas. Dia tahu sifat Xia Ruofei. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, aku khawatir Xia Ruofei benar-benar akan tinggal di sini, dan itu akan menjadi lebih buruk. Jadi, Jiang Cuihua berpikir sejenak, dan masih berkata, "Ruofei, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah desa melakukan transfer tanah beberapa waktu yang lalu? Pembayaran kompensasi lump sum pertama dikirim sehari sebelumnya kemarin." Sebelum Jiang Dasan berbicara, Jiang Hua tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Uang telah dikirim, hentikan peredaran tanah." "Kamu pikir kamu ini siapa?" Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Apakah perusahaan Taoyuan menandatangani kontrak resmi dengan desa?" Sebelum Jiang Dasan dan Jiang Hua dapat berbicara, Xia Ruofei segera melanjutkan, "Sejauh yang saya tahu, perusahaan Taoyuan telah memajukan biaya pengalihan tanah untuk menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja sama. Sebenarnya, kontrak resmi belum ditandatangani. Saya tidak salah." Petik 2. Sue Jinsan hanya melapor kepadanya ketika Xia Ruofei memeriksa cabang pabrik farmasi di pagi hari, jadi tentu saja dia tahu semuanya. Xia Ruofei memandang Jiang Dasan dan berkata, "Sekretaris Partai Lama, perusahaan Taoyuan ingin menghentikan kerjasama, tetapi ini hanya masalah satu kalimat. Mengenai uang yang dikirim, wajar untuk mendapatkan kembali banyak uang." Jiang Dasan menghisap rokok kering dan tidak berbicara, tetapi Jiang Hua mencibir, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu berhenti bekerja sama ketika kamu menghentikan kerja sama."
Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Xia Ruofei. Saya adalah ketua perusahaan Taoyuan. Pertanian Taoyuan dan pabrik farmasi Taoyuan di Changping adalah industri saya. Menurut Anda, bisakah saya? Bagaimana jika menghentikan kerjasama?" Petik 2. Siaran, app benar-benar bagus, layak dipasang, bagaimanapun juga, Anda dapat menyimpan buku dalam cache dan membacanya secara offline. Begitu Xia Ruofei mengatakan ini, Jiang Dasan tidak bisa lagi mempertahankan kandang yang sama seperti Taisan sebelumnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Jiang Hua juga menumbuhkan mulutnya karena terkejut. Dia memandang Jiang Cuihua dengan tidak percaya. Dia tidak dapat memahami bahwa anak baptis Jiang Cuihua sangat mampu dan sangat kaya. Mengapa dia tidak pernah mengatakan itu? Karena perusahaan Taoyuan dimiliki oleh Xia Ruofei, mengapa Jiang Cuihua, sebagai ibu baptis Xia Ruofei, harus menahannya seharga 9.000 yuan. Jiang Dasan berdeham, dan berkata, ternyata itu Presiden Xia, bagaimana dengan ini? Beberapa kesalahpahaman. Tidak peduli kesalahpahaman apa, saya hanya ingin tahu, jika ibu baptis saya tidak menandatanganinya dan tidak mengesahkannya, bagaimana mungkin biaya transfer tanah ini dikirim ke orang lain? Xia Ruofei bertanya dengan dingin, jika tidak ada yang seperti ini untuk membuat pernyataan yang jelas, saya pikir ini bukan hanya tentang penghentian pengalihan tanah. Changping County DW dan ZF selalu sangat mendukung perusahaan Taoyuan. Saya pikir mereka seharusnya dengan senang hati membantu kami menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun, kami membayar pajak. Rumah tangga besar dan perusahaan bintang, kali ini pengalihan lahan jadi penting, masih sangat penting untuk mengetahui seluk-beluknya. Petik 2. Itu adalah kesalahan dalam pekerjaan kami. Jiang Dasan merasa sedikit merinding, Tuan Xia, saya akan menyelidikinya dengan jelas. Tolong beri kami kesempatan dan jangan ganggu para pemimpin di atas. Jiang Hua kembali sadar saat ini. Dia menangis, Kakek San, apa yang kamu konseling? Dia bilang dia adalah Xia Ruofei, jadi kamu percaya. Mungkin itu penghinaan. Selain itu Xia Ruofei, jadi apa? Perusahaan Taoyuan menghentikan kerjasama jika ingin menghentikan kerjasama. Sudah dikatakan, bagaimana uang bisa dikirim ke tangan dan kemudian diambil kembali? Tidak ada alasan seperti itu. Lagi pula, uang saya telah dihabiskan. Bahkan jika mereka memutuskan kerjasama, saya tidak bisa mengembalikannya. Jika mereka menginginkan uang, saya akan mati. Petik 2. Xia Ruofei terkekeh, dan berkata, menembak bajingan. Aku sedang bermain nakal, ada apa denganmu? Jiang Hua juga menyerah, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, perusahaan Taoyuan mengurus lusinan urusan hukum. Mereka biasanya terlalu malas. Senang rasanya menemukan sesuatu untuk mereka lakukan. Tidak lebih dari litigasi dan perselisihan. Yang kami miliki adalah waktu dan kesabaran, Anda bisa tidak mengerti. Uang tidak masalah, pengadilan akan memberlakukannya pada saat itu, rumah, mobil, uang tunai, perhiasan Anda. Saya harap Anda dapat mentransfernya bersih tanpa meninggalkan pegangan. Petik 2. Kamu, ngomong-ngomong, bahkan jika kamu benar-benar orang miskin, apakah kamu pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kata Xia Ruofei, menatap Jiang Hua. Tidak ada cara lain selain ini. Kamu tidak berpikir itu besar perusahaan dengan nilai pasar beberapa miliar tidak bisa menganggapmu sebagai bajingan, bukan? Petik 2. Hua, berhenti bicara, teriak Jiang Dasan dengan wajah tenang. Kemudian, Jiang Dasan berkata kepada Xia Ruofei, Tuan Xia, saya benar-benar minta maaf. Cuihua juga kerabatnya sendiri, dan kami tidak bermaksud menargetkannya dengan sengaja. Ini adalah kesalahan dalam pekerjaan kami, jadi mari kita lakukan. Jiang Hua benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Uangnya ada di sini. Desa kita akan menempatkan uangnya terlebih dahulu dan mengirimkannya ke Cuihua, dan kemudian membiarkan Jiang Hua mengembalikannya ke desa. Petik 2. Bagaimana saya bisa punya uang? Jiang Hua bergumam pelan. Kamu tutup mulut. Jiang Dasan berteriak dengan marah. Xia Ruofei menunjukkan senyum main-main di wajahnya, dan berkata, bajingan kecil ini benar-benar tidak bisa mendapatkan sepeser pun. Bukankah ini kebetulan? Jiang Dasan tertawa bersamanya, Hua mengambil uang itu untuk diinvestasikan,
dan uang investasi ini tidak dimaksudkan untuk segera dipulihkan jika Anda ingin memulihkannya. Xia Ruofei berjalan mendekati Jiang Hua, menatap matanya, dan bertanya dengan samar, di mana semua uang yang kamu curahkan? Apakah benar-benar tidak ada uang yang tersisa di rumah? Bagi orang lain, pertanyaan Xia Ruofei bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi suara itu jatuh ke telinga Jiang Hua, seolah-olah ada kekuatan magis yang membuat pikirannya jatuh ke dalamnya tanpa sadar. Xia Ruofei, yang telah mencapai alam kekuatan spiritual, menggunakan metode hipnotis pada orang biasa yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam kultivasi, dapat dikatakan mudah, dan hampir tanpa usaha.